saya Tribuli Yuniarsari, NIM 054, akan mereview jurnal kali ini dengan judul Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah dengan Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar. Dengan nama jurnal yaitu Jurnal Ilmu Pemerintahan dengan penulis Muhammad Sujahri, Al-Gaud Qadir dan juga Haji Nurlinah dengan volume 3 nomor 1 tahun 2010. Di sini reviewernya yaitu Tribuli Yuniarsari NIM 054, Febri Dwi Ratnasari 062, Linda 067, Faridatul Laili 079 dan juga Endah Sulistiani 090. Yang melatar belakangi jurnal ini yaitu bentuk pemerintahan Indonesia ini yang sudah mengalami perubahannya. Berbagai peristiwa yang sudah muncul demi adanya perubahan, karena di sini pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah ini tidak sinkron. Dikarenakan tidak sinkron ini karena pemerintahan daerah dan juga pusat ini menyepakati dua model hubungan, yaitu hubungan sentralisasi dan juga desentralisasi. Hubungan ini menimbulkan ketimpangan yang akan terjadi pada pemerintah pusat dan juga pemerintahan daerah, baik dari sisi ekonomi, politik, pendidikan, dan juga yang lainnya. Sehingga dengan berjalannya waktu ini pemerintahan daerah sudah terbiasa dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat yang mengatur segalanya dan juga tidak adanya kreatif dalam pemerintah daerah untuk menunjukkan roda pemerintahannya. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini salah satu bentuk hubungan di antara berbagai macam hubungan. Permasalahannya ini dalam perimbangan keuangan sering menjadi topik. Seperti halnya itu pemerintahan pusat dalam hal pembagian keuangan, di mana di pemerintahan daerah ini yang memiliki sumber daya yang melimpah yang disumbangkan ke daerahnya, tetapi yang mengatur semuanya yaitu pemerintah pusat dan yang menguras kekayaannya yaitu pemerintahan pusat. Jadi di sini pemerintah pusat itu menguras kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pola yang diterapkan dalam pengambilan kebijakan mengenai perimbangan keuangan bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah. Selanjutnya untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang mengaktual dalam proses pengimplementasian kebijakan perimbangan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kendala-kendalanya yaitu pemerintah pusat ini terlalu di atasnya pemerintahan daerah dan membuat semena-mena. Di jurnal ini variabel penelitiannya menggunakan variabel statis, yaitu ada dua, hubungan pemerintah pusat dan daerah dan juga keuangan Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam metodenya yaitu metode penelitian deskriptif, di mana memberi gambaran penjelasan secara lengkap mengenai masalah yang diteliti. Dan masalahnya ini menggunakan survei ke lapangannya. Hasil dari penelitian ini yaitu hasilnya terbagi dalam bagi hasil pajak bumi bangunan dengan ketentuan bahwa penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintahan pusat dan juga 90% untuk daerah. Dana daerah yang dimaksud kemudian dibagi menjadi 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan dan 9% untuk biaya pemungutan. Kemudian dana 10% pemerintahan pusat dialokasikan lagi oleh pemerintahan pusat sebesar 6,5% ke seluruh kabupaten dalam rangka pemerataan dan 3,5% kepada daerah yang mampu melebihi target. Dalam menganalisis pola hubungan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah ini, sebaiknya itu dimulai dari hal yang normatif yang menjadi landasan proses perimbangan keuangan. Dengan hasilnya ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat ini sangat kental, ditandai dengan mekanisme dan bagi hasil yang pro pusat, dan indikator pengalokasiannya itu masih pro dengan pemerintahan pusat.
dan kendala-kendalanya yaitu minimnya tingkat profesionalisme dari pemerintahan pusat dengan seringnya terjadi keterlambatan dalam pencairan dana perimbangan. Selanjutnya di sini yang pendapat dari reviewer yang menjadi kelebihannya itu yaitu penjelasan rinci dengan menggunakan metode penelitian deskriptif sehingga memberi gambaran penjelasan dengan sangat lengkap dan teliti dan menunjukkan data yang terbukti serta terkolerasi karena penelitiannya dilakukan secara survei langsung. Selanjutnya yang menjadi kekurangannya itu angka yang mempresentasikan data keuangan itu tidak ditulis dalam tabel, hanya dituliskan diuraikan saja sehingga tidak bisa melihat perbandingan yang signifikan dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengetahui signifikan perbandingannya. Terima kasih.